Oke, kembali lagi di part 2. Oke, ada pengalaman menarik apa Pak Anjar waktu Bantara? Emang kan saya juga sekarang kebetulan Pak ya, karena emang saya juga jadi guru emang kebetulan. Ya. Jadi pembina pramuka SMK. Iya. SMK. Pelatihan Bantara kalau sekarang itu nominalnya kalau saya bayar 50.000. Kalau mau naik tingkat Bantara. Waktu zaman Pak Anjar gimana Pak? Waktu itu kebetulan ada sedikit pengalaman ya, Kak Agus. Waktu itu mau ada kenaikan Bantara, kalau nggak salah Cibubur apa? Cibubur apa di mana gitu? Intinya kita, Bogor udah ke Cibubur, Bantara. iya Cibubur. Waktu itu, intinya mau mau apa namanya, penerimaan anggota baru atau apa? Saya lupa lah. Intinya kita itu ada pelatihan lah ya, ada pelatihan dan gitu itu harus, ya pastilah ada biaya lah yang Ada biaya kasih. berhubung karena kondisi yang tadi kan. Boro-boro saya kan buat bayar kegiatan. Saya tuh pengen kegiatan, selalu pengen ikut. Selalu ikut ya. Iya, cuma dari segi ekonomi saya selalu jadi kendala. Hasil kan saya terus terang kan, Pak maaf, saya pengen ikut kegiatan, tapi saya Itu bilangnya sama pembina langsung karena emang nggak punya biaya, memang ya terkendala lah. Udah gitu kan, ya udah kata pembina, kamu pulang sekolah ke rumah saya. Ya kan saya juga kan nggak tahu kan, apa ini kan. Begitu pas pulang ya langsung ke rumah beliau, ternyata dikirim saya mau dikasih uang nih kan. Ada kan dikasih apa, pacul, dikasih pacul, dikasih kerjaan. Jar, pergi ke belakang. Ngapain Pak? Ikut sama saya, bersihin kocok. Ternyata di belakang kan ada kandang bebek, sama mandila ini. Ya udah. Oh ya udah, saya pikir kan gini, ini adalah perintah dari guru saya. Soalnya kan ya juga kalau di pengajian kan suka dengan gini ya, ada santri yang sama guru ngajinya itu bukan, ada satu santri yang disuruh sama guru itu bukan malah ngaji, tapi malah ngambil kayu bakar. Bantuilah karena berkah dari perintah gurunya, alhasil itu jadi seorang ulama. Nah saya mikirnya kayak gitu kan, ini guru saya merintahkan saya apa aja yang saya lakukan kan, yang penting itu adalah perbuatan yang baik, kanaling gitu kan. Saya lakukan kan, ngedukin kocok. Menggarisbawahi perintah guru berarti harus memang anak sekarang ya, harus ngaji Pak. Gimana? Harus ngaji berarti anak sekarang itu. Harus ngaji dalam artinya? Ya kan Pak Anjar kan tadi kan ceritakan guru saya waktu di kampung ya, guru ngaji kan. Guru ngaji. Ya kan guru ngaji. Betul. Ya berarti kan kita juga, fondasi kita juga bukan hanya pendidikan formal. Iya. Harus juga memang harus juga memang agama juga yang menjadikan bahwa keberkahan guru itu jangan sampai disepelekan. Disepelekan dan diabaikan. Perintah guru itu bukan hanya untuk merintah. Betul. Itu ada keberkahan. Ada keberkahan di balik itu. Dan kalau kita ngaji paham. Betul. Tapi kalau yang nggak ngaji, ya ada kemungkinan. Ya. Kayaknya anak zaman sekarang kurang ngaji Pak. Mungkin nggak tahu ya. Kurang ngaji Pak. Disuruh guru teh endo Pak. Iya. Ya sedikit banyaknya kalau bisa sambil ngaji. Emang Pak sekarang habis maghrib tuh nggak ngaji Pak, anak-anak itu kebanyakan main HP Pak. Di Legend Pak, maaf banget. Ini ngaji teh belum orang mah tuturutan talara bawang standarat kan balang. Dipecah curi di sahabatnya. Oke, balik lagi tadi disuruh guru pembina ya, kandang bebek itu kan. Saya bilangnya kocok. Udah gitu saya pas beres, ada pembina saya kan datang. Udah beres Jar, udah Pak, alhamdulillah berhasil, saya mau pulang, kasih makan dulu, setelah itu dikasih uang malah. Kasih uang 15.000. 25 waktu itu 25.000. Dalam pikiran tidak ada pikiran saya bakal dikasih uang, nggak ada. Yang penting nurut aja. Pikiran waktu itu saya nurut dan saya bisa ikuti kegiatan tersebut secara gratis. Oke, termotivasi pengen ikutan kegiatan tersebut. Dan kita bilang nggak punya uang. Oke, lanjut. Udah gitu kan hari berikutnya saya disuruh balik lagi kan ke situ. Kamu besok sini lagi. Pasti ya. Saya berangkat lagi kan ke situ. Saya bersihin lagi. Udah gitu ternyata di samping itu ternyata kalau pendapat saya ternyata pembina saya itu
ya dari sisi lain mungkin lagi muji sejauh mana amanat yang diberikan kepada saya itu dikerjakan sejauh mana gitu. Hasil di hari kedua udah beres, kita makan, bincang-bincang, dan itu dikasih uang lagi saya, pulang buat jajan 50.000 Di hari kedua. Nah gitu kan, alhamdulillah kan ya. Kita nggak punya pikiran saya itu mau dikasih uang, karena nggak apa ya, misalnya nggak pamrih lah gitu ya, karena ini perintah dari. Tapi kan kalau misalkan gurunya ngasih saya kalau kan apa namanya tersinggung atau apa. Intinya ada kemauan. Dan alhasil pas kegiatan dilaksanakan ya kita ikuti. Alhamdulillah. Iya, ada kemauan dan memang ada keberkahan. Ya betul. Kita bisa sekarang itu bukan hasil kerja keras kita doang. Ya. Ada doa, ada keberkahan dari orang tua dan keberkahan dari guru juga. Itu yang paling penting. Dan emang itu kunci sukses dari situ. Ya. Oke. Ngomong-ngomong sukses, Pak. Ya, kita pernah berbisnis, Pak. Oke. Ya. Mungkin kita sama-sama, Pak. Sama-sama ini ya. Dan mungkin sekarang kita sudah berdamai dengan masa lalu, Pak. Iya. Alhamdulillah. Pak Anji sendiri udah berdamai belum nih? Sebelum menceritakan ini, Pak. Ini kan buat edukasi Betul. yang lain juga, jangan sampai kayak kita kan gitu. Betul. Emang sih agak sedikit batuk pas saya membicarakan ini. Sama. Ketika saya ingat hal ini, ya ada lucunya, Pak. ada. Tapi itu hal wajar. Wajar. Kita masih muda. Ya. Kan sukses, kan ada peribahasa gini yang saya selalu kutip ini. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan, Pak. Oke. Saya pegang prinsip itu, Pak. Betul. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi kalau kita nggak nyoba, ya kita nggak akan berhasil. Walaupun itu gagal, itu jadi pengalaman, Pak. Nah, ini pengalaman ini luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Di sisi lain, Pak Anyar punya bisnis, Pak. Ya. Ya, punya bisnis perloyangan, ya kan? Terus kok mau itu, Pak? Oke. Jadi memang waktu itu kita kebetulan lagi Booming, Pak ya? booming. Yang pertama dari boomingnya itu. Itu tahun berapa, Pak? Tahun berapa ya? Pas mau move. Oh enggak, ya lupa ingat ini. Pas mau COVID. 2019. 2019 itu udah masuk COVID. Oke, Itu 2019. kan salah satu alasan saya kenapa tabungan saya disimpan ke situ, karena ya saya anggap bisnis itu aman, menjanjikan ketimbang bisnis saya yang sekarang waktu itu ya, bukan sekarang, waktu itu sedang mengalami penurunan karena fenomena COVID itu. Oke. Iya. Kalau dari COVID ya. Berawal dari COVID. Omset menurun, saya masih punya temuan sedikit, jangan sampai angus, sampai hilang semua kan. Bagasi saya kan pengen ditaruh di saham tersebut. Iya, letter C itu. Iya, letter C itu waktu itu memang si bisnis itu memang melibatkan para tokoh. Tanda kutip, ada tokoh. Institusi, Pak. Kita masyarakat awam, masyarakat kecil, biasa, ya jelas dong. Percaya dong. Yakin dong. Iya, sebelum Bapak putih. Iya, sebelum Bapak saya dulu ya terima. Iya, sebelum Bapak ada lagi ya kan? Iya, ada lagi. Jadi tergoda Pak waktunya. Ya siapa sih yang nggak tergoda? Iya. Apalagi ya gini aja lah. Seorang pembisnis yang punya modal ketika lihat peluang yang lain ya pasti kan. Iya. Pasti. Yang di bisnis kita yang sedang berjalan ini mulai collab kan. Jadi kita beralih. Beralih itu adalah salah satu strategi bisnis seorang pembisnis. Iya, betul. Tapi ya mungkin karena belum rezeki kita juga kan, setelah berjalan berapa tahun waktu itu saya masuk itu ya. Rezeki ya. Ngomong-ngomong rezeki Pak, apa emang kitanya yang emang nggak pinter nyari peluang? Emang salah nyari peluang Pak? Mungkin ya balik lagi ke takdir. Saya merasa kalau dulu saya bicara wah ini keren, saya tepat nih. Ketika memang kita gagal, saya berpikir ulang, saya salah jalan untuk ambil bisnis itu. Karena emang kita nggak melakukan riset, betul. Kita hanya awam. Iya, karena kita hanya melihat displaynya, keuntungannya. Kita hanya melihat orang udah punya mobil, betul. Berpikir
kita bisa kerja tapi uang kita bekerja menghasilkan tiap bulan Pak ya. Itu yang jadi kesalahan pola pikir kita. Iya, kita mengakui kesalahan Pak ya itu karena emang itu bisnis dan beresiko Pak. Dan beresiko. Ya luar biasa, risikonya luar biasa sekali Pak. Sangat luar biasa. Saya menceritakan ini yang kedua kalinya Pak di podcast ini. Oh gitu. Anda yang menceritakan itu malah mitra saya Pak. Iya. Saya sama Oh bukan mitra kayaknya Pak. Apa ya disebutnya ya? rekan mungkin ya. Rekan ya. Karena emang saya nggak mengajak Pak ya. Saya nggak mengajak. Bapak sendiri yang mau ya. Betul. Karena mungkin ya saya juga kan tahu hal ini kan bukan dari Pak Agus juga kan, dari teman-teman yang lain. Iya. Dan bahkan kalaupun Pak Anjar nggak ke saya juga, pasti ujungnya bangkrut kayak gini. Sama. Iya. Bisa jadi lebih parah mungkin, ya kerugiannya mungkin. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa diminimalisir. Oke. Jadi untuk bisnis itu bisnis digital Pak. Ya. Saya sebutin aja nggak Pak? Ya bisnis digital dan jangan sampai terulang kembali Pak. Jangan sampai terulang kembali. Dan kita harus melihat bisnis itu real atau tidak, Betul. legal atau tidak. Legal. Karena emang kemarin itu legal katanya. Taunya cuma selfie doang di kantor pajak. Iya. Ya, cuma selfie doang. Makanya ilegal. Aduh, cuak ya. Ya. Jadi memang buat pelajaran Pak. Buat pelajaran untuk kita semua, ya istilahnya beginilah. Kalau memang kita pengen kaya ya harus kerja. Nah itu kuncinya Pak. Kuncinya. Waktu itu berarti kita nggak pengen kerja keras Pak. Iya kan, kita kan terlalu terlarut ke dalam kalimat ini apa? Waktu itu ya. Jos? Enggak. Kita tidur biarkan mesin Uang. kita yang bekerja. Ya biarkan uang kita yang bekerja. Biarkan uang kita yang bekerja. Kita tidur, Kita tidur. uang yang bekerja. Tiap bulan masuk rekening. Itu tiap bulan masuk rekening. Nah Padahal kan secara ajaran Rasul itu bukan seperti itu itu. seperti itu. Iya. Palsu kan berdagang. Betul. Ya kan? Dagang. Bisnis. Jual beli kan. Betul. Itu sejak usia 25 Pak. Iya. Ya Rasul itu bukan Masa- tidur menghasilkan uang, bukan. tapi dengan cara bekerja. Terjun ke lapangan. Dan kita paham itu mungkin sudah paham. Ya, Coba terlena Pak. ya terlena karena keawaman kita. Awaman Ya mungkin kita. memang bisnis itu juga bagi yang sudah paham. Ya memang ada bisnis Ada Pak. yang benar-benar legal. Iya. Ada. Mungkin kita itu adalah salah satu orang yang satu yang paling utama adalah awam. Yang kedua kebetulan masuk ke ya bisnis yang kurang tepat juga. Kurang tepat. Kembali lagi para tokoh kita juga ikutan. Sama Ya, gitu. kita namanya juga orang ya guru kita begitu gitu. Iya, semua gitu kan. Aduh luar biasa sekali. Tapi udah aman, Kak Agus udah aman. Kalau saya sih Pak ya memang untuk saat ini alhamdulillah sudah aman dan memang kebetulan mitra-mitra saya memang kebanyakan murid Pak. Oh gitu. Kan waktu itu kan boomnya itu kan 2020 boomnya kan ya. Saya rekrut Pak, bikin arisan nih ya arisan. Sebagian mungkin ada yang pengen dikembalikan ya kan. Sebagian juga ada yang memang mengikhlaskan. Ya alhamdulillah. Kebanyakan sih banyak yang mengikhlaskan. Alhamdulillah. Saya nggak mau jadi hutang ya. Terus juga saya balikin lagi modalnya. Agak sedikit perih sih Pak. Waktu itu kelam Pak saya. Sama. Harta saya hampir dijual berapa Pak? Ya pada saat itu. Nah untuk menceritakan itu luar biasa. Ya. Saya juga hampir 2 hari itu tidur nggak nyenyak. Ya sama Pak. 2 hari. Saya jalan aja biasanya aduh enak-enak Pak itu nggak enak. Nggak enak banget. Karena memang ada yang bilang katanya kiamat kubro. Ya yang ikutan bisnis gitu kiamat kubro. Jangan gitu. Iya katanya. Kalau dilihat dari segi ekonomi. Iya gitu. Jadi kalau dihitung itu sih memang ya habis 30 Pak. Oh 30 mah ya. 30. Aturan Pak saya di depan tuh ada expander Pak. Di depan itu terus kemarin saya Desember udah umroh Pak. Udah aturan Pak. Cuman kan kita bodoh kayaknya Pak. Aduh ya. Masih berkata lain. Masih berkata lain Pak ya. Jadi betul ya Pak kata Paknya tadi. Kalau memang kita mau kerja kita harus kerja keras ya. Kalau mau sukses kita harus kerja. Harus kerja keras. Tuh. Harus terjun. Dan ini jangan sampai terulang kembali untuk generasi kita ke depan. Betul. Intinya kalau misalkan
ya apa namanya, untuk memilih bisnis, ya usahakan itu bisnisnya yang real, yang masuk akal menurut kita, alur apa namanya, alur saham kita kemana itu harus jelas. Dan bukti usahanya ada. Bukti usahanya ada, jangan sampai kayak kita. Jangan sampai kayak kita ya. Dan yang lain juga jadi korban. Yang mendadak Keuangan kita ada yang menjual rumah, mobil, ada sempat yang gila juga Pak. Ada di penjara juga Pak. Banyak. Untungnya kita masih ada untungnya Pak. Untungnya kita nggak terlalu terjun banget sampai ngejual apa buat modal itu, enggak Pak. karena nggak ada jual itu. Kalaunya untungnya aja. Tapi banyak Pak yang minjem ke bank Pak. Sertifikat rumah digadein Pak, banyak ya. Kita masih diuntungkan. Alhamdulillah masih diuntungkan ya. Oke, itu dari karir bisnis Pak ya. Ya emang wajar saja Pak ya. Wajar saja. Oke. Sekarang kan nih kok bisa langsung melejit dari apa? Dari bisnis yang sudah memang terpuruk ya. Panjat itu sekarang udah jadi kepala sekolah Pak. Alhamdulillah lagi diberi amanat. Itu kalau saya anggapnya amanat. Ya. Itu diangkat secara langsung atau emang bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya karena apa namanya, di kampung tersebut yang memang ada satu sekolah, itu sekolahnya adalah punya warga. Warga Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah tersebut itu awalnya kepala sekolahnya Pak Darmawan. Pak Darmawan Seandainya iya. harus saya juga. Nah, saya juga Ya, Pak Darmawan. Kebetulan beliau itu sudah menjabat di MI tersebut kurang lebih antara 8 sampai 10 tahunan. 8 tahunan lah ya, kurang lebih ya. Dan kebetulan waktu itu beliau diangkat jadi P3K. P3K itu apa Pak? Perjanjian ya. Oke, P3K itu pengganti PNS. Pengganti PNS ya. Walaupun sekarang masih ada. Kalau P3K itu memang bedanya di kontrak Pak. Kontrak selama kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Kayaknya negara udah nggak mampu bayar. Ya, awas hati-hati. Oke, ya mungkin ya. Kan kalau misalnya sanggup bayar kan nggak mungkin di P3K dan dapat kontrak Pak. Pokoknya kan kalau P3K memang nggak ada uang pensiun Pak. Nggak ada uang pensiun. Pak. Itu punya sampingan bisnis juga. Iya, sedangkan kan yang kemarin beli Rubicon kan Pak. Wah, luar biasa sekali. Iya, Luar biasa sekali. Ya. Oke, sama Davidson. Itu nggak apa-apa. Mungkin itu kan adanya di negara Konoha lali kita. Iya. Luar biasa sekali ya. Itu jurang Pak. Orangnya di belakang maksudnya. Hati-hati. Oke, itu bisnis sampai mana sampai penggantian kepala sekolah. Kepala sekolah ganti. Waktu itu Pak Darmawan diangkat jadi P3K. Setelah itu diganti lagi sama Hakim orang Tajur ngajar. Pak Hakim sempat di situ. Iya, sempat di situ menggantikan Pak Darmawan kepala sekolah. Dan kebetulan Pak Hakim juga langsung diangkat P3K. Pak Hakim itu yang di MI ya? Di MI yang di MI Tarbiyat sama ngajarnya di di Tengsau. SMA 1. Pak Hakim itu. Iya. Diangkatnya di MI. Diangkatnya di Tengsau. Di Tengsau. Dia kan kalau di MI kan sertifikasi, kalau di Tarbiyat Kepala terus dimutasikan ke Daya. Setelah itu beliau juga ikut tes P3K dan lolos. Jadi itu ada dua. Jadi kalau di MI sertifikasi wali kelas dan di mana di Tengsau itu mata pelajaran Al-Andasil, beliau itu milih di yang mata pelajaran di Tengsau. Hasil kan yang di Nurul Hidayah itu dilepas. Setelah itu kan ada kekosongan jabatan. Waktu itu saya menjabat jadi operator. Dan ditunjuk sama komite dan keyayasan Panjar wayahna ngejabat dulu jadi kepala madrasah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kepercayaan. Itu di tahun berapa Pak? Jadi pas sekolah tahun berapa ya? Sekarang tahun berapa? 2023. 2021. Setelah COVID Pak. Setelah COVID ya, setelah bencana bisnis digital. Ya. Ya, bencana bisnis digital, terus COVID,
gak lama saya masuk, meskipun COVID kan masih jalan ya sedikit-sedikit. Berarti ada hikmah. Ada hikmah di balik semua itu. Makanya mucik saya pribadi mangkilah. Saya kemarin diberi musibah anu luar biasa. Ketika saya diberikan amanat, itu menjadikan sebuah hikmah yang luar biasa bagi ya. Ya kalau saya istilahnya gini, ketika Allah menurunkan derajat seseorang, pasti di situ ada hikmah. Iya. Secara duniawi, secara duniawi derajat angkat di sekolah, tapi saya juga tidak dijadikan sebuah kesombongan lah. Iya. Itu hanya sebagai obat hati aja. Ya. Kan ada keberkahan di situ. kan? Itu apa yang kita dulu lakukan kepada memuliakan guru kita. Betul. Intinya ketika kita terpuruk dalam hal apapun, jangan lupa berserah diri kepada Allah. Insya Allah di balik dari semua itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Di balik kesulitan pasti nanti ada kemudahan. Gitu ya, yang terdapat pada surat Al-Masyar. Oh, subhanallah, kalau jadi kepala madrasah ya. Kalau saya beda Istilah ya. Ya, itu luar biasa sekali. Ini memang yang saya lihat Pak ya dari buncanut itu kan. Iya. Yang jadi kepala sekolah bukan hanya Pak Anjar aja. Enggak, ada satu lagi. Pak Peri. Kebetulan kita tugas di satu kampung. Untuk mengajukan kampung tersebut. Oke. Itu dari segi pendidikan, karena di sana dulunya itu tidak ada SMP. Iya. Lalu sudah ada SMP kepala sekolah itu adalah Pak Peri. Kan dari FTS. Ya dari FTS sudah sebaku. Sekarang kita kan dinasnya bareng. Malah kalau lagi berangkat sekolah, berangkat tugas ke kampung bola. Kita kirain mau berangkat sekolah ya. Taunya kita berangkat dinas. Ini buat sekolah. Dan itu tidak terbesit dalam pikiran Pak Anjar dulu juga. Tidak. Enggak menyangka. Saya itu memang waktu Pak Darmawan diangkat jadi P3K. Malah saya waktu itu udah ditawarin dulu. Saya jadi kepala sekolah dan kata enggak, saya enggak mau. Saya belum cukup usia kan. Iya. Pengalaman juga belum. Itu tawaran yang keempat. Sebenarnya tawaran keempat. Yang pertama tolak, buat telak karena saya merasa kurang pantas. Masih kecil juga kan, kayak gitu kan. Akhirnya pas ketika Pak Hakim diangkat jadi P3K, Enggak ada pilihan. Enggak mau kan. Saya harus. Dan itu memang terbentuk mental. Ya, Betul. Dan mental itu terdidik dari kita tidak bisa dipungkiri didikan pramuka juga ada. Ya, berpengaruh sekali. Sampai nih kamu Iya. Terus saya juga gitu Pak. Oh gitu ya. Iya, saya juga mau Pak. Ya waktu SMP nggak pramuka, waktu SMA pramuka ya bisa seperti ini ya memang jujur aja dari pramuka Pak. Iya. Itu ya waktu di Al-Hikmah saya bisa insafnya Pak ya. Di bidang insaf dari pergaulannya ya kalau misalnya memang syariatnya saya kalau mau tasawuf Al-Hikmah saya tuh Pak kemana gitu ya mungkin ya di pabrik atau di mana nggak tahu lah hidupnya nggak jelas waktu itu karena tongkrongan saya memang dikelilingi orang yang mabuk gitu. Pas masuk Al-Hikmah ya luar biasa beda apalagi pas masuk pramuka. Jadi memang saya jujur saya bisa seperti ini dari didikan pramuka awalnya didikan awalnya terus juga memang mondok juga haji masuk haji ya. Oke, bisa itulah bincang-bincang malam ini yang luar biasa sekali sama Pak Anjar ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah terbentuknya mental dari kesusahan Pak ya. Dari kesusahan, dari lika-liku kehidupan yang waktu masa SMA juga nggak ada yang namanya steroid kayak gini. Ini kalau dulu ya kalau yang punya kayak gitu orang kaya Pak. Sama waktu saya SMA juga nggak ada apa gini Pak. Ya, karena Android belum ada waktu itu. Ada. Masih ada BB. BlackBerry. BlackBerry ya. BlackBerry. Jadi buat rekan-rekan semuanya ya untuk proses kehidupan ini memang butuh perjuangan. Betul. Ya itu. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan ini di zaman yang memang serba instan Pak. Dunia ini terbuka Pak ya. Semenjak ada HP ini dunia itu terbuka. Ya.
tergantung kita mengelola. Nah, itu bijak atau tidak kita menggunakan teknologi yang benar. Oke, terima kasih Pak Anjar. Siap, sama-sama. Ada pesan untuk rekan-rekan semuanya, khususnya anak pramuka nih. Oke. Iya. Pesan ya. Iya, pesan-pesan. Baik, untuk anak pramuka yang masih masih aktif ataupun yang baru merintis menjadi anggota baru ataupun yang kalau udah lulus sekolah itu Udah purna, ya udah purna, tetap semangat menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kepramukaan ataupun yang bersifat pendidikan. Jangan pantang menyerah. Ingat, sekecil apapun yang kalian lakukan itu akan menjadikan sebuah tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Itu baik buruknya hal yang kalian lakukan itu akan datang di kemudian hari. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Anjar untuk bincang-bincang malam ini. Siap. Sehat selalu buat anaknya, cepat sehat. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Berapa menit tukar 2 ya?